Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Di video kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit aneh yang keberadaannya ini masih antara ada dan tiada. Kemarin banyak banget nih di TikTok yang ternyata suka dengan pembahasan penyakit para raja yang sebenarnya bukan penyakit para raja sih. Makanya gue memutuskan untuk membuat video ini. Sebenarnya penyakit aneh itu ada banyak. Dari Alice in Wonderland sampai ke Goat. Alice in Wonderland itu kayak nama filmnya sendiri. Ini tuh penyakit dimana orang tuh merasa dia tuh sangat kecil atau merasa dia tuh sangat besar. Jadi kayak proporsi barang-barang di sekitar dia tuh kelihatan beda dari yang sebenarnya. Sedangkan penyakit gout itu merupakan penyakit yang gue jelasin di TikTok. Penyakit pertama, Morgellons. Morgellons or Morgellons or Morgellons. Kabarnya, pasien yang menderita penyakit ini itu seperti digigit atau disengat oleh sesuatu yang menyebabkan kulitnya akan berbercak hitam atau biru dan akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus berwarna merah. Penyakit ini dikatakan menyerang 14.000 orang di Prancis pada abad ke-17. Nah, orang yang menderita penyakit ini akan mengalami radang sendi, rasa lelah yang luar biasa, dan lupa ingatan jarak pendek, serta gangguan penglihatan mata. Kasus paling baru yang ditemukan itu pada tahun 2002, di mana seorang ibu mengatakan bahwa anaknya ini menderita penyakit ini dan semenjak bulu-bulu hitam tumbuh di badannya, anaknya ini meninggal secara misterius. Nah, tapi banyak ilmuwan yang skeptik dengan penyakit ini. Menurut mereka ini tuh cuma gangguan kulit biasa yang dilebih-lebihkan atau membuat orang delusional sehingga mereka merasa penyakit mereka itu lebih parah. Sampai saat ini penyakit Morgellons masih diinvestigasi. Penyakit kedua, Progeria. Penyakit ini tuh adalah sebuah penyakit yang dipercayai membuat orang itu menua sebelum waktunya. Rata-rata pasien yang mengalami hal ini akan meninggal sebelum berumur 13 tahun. Awalnya, seorang bayi atau anak akan mengalami keterlambatan pertumbuhan di bulan ke-9 hingga ke-24. Lalu wajah mereka itu akan tumbuh dengan cara yang tidak proporsional, entah matanya terlalu besar atau rahangnya tidak berkembang secara sempurna, sehingga mereka ini terlihat sangat tidak proporsional dan terlihat lebih tua. Saat mereka mencapai umur 2 tahun, rambut di kepala, mata, dan juga alis mereka akan rontok dan tidak akan tumbuh lagi. Menurut US National Organizations of Rare Disorders, hal ini disebabkan pasien itu kehilangan lapisan lemaknya. Maka dari itu, kulitnya itu cepat menua, sehingga elastisitas kulitnya itu segera menghilang, terlihat keriput, dan karena lapisan lemak ini lama-lama akan benar-benar hilang, pasien akan mengalami serangan jantung atau stroke. Penyakit ini tuh agak-agak disamakan juga dengan a little bit like dwarfism, tapi penyakit ini masih juga dalam tahap investigasi. You see, lemak itu penting loh, makanya don't hate lemak. Penyakit ketiga, water allergy. Sejauh ini, kasus alergi air ini sangat-sangat jarang. Baru ada 30 orang yang mengaku mereka mengalami hal ini sepanjang sejarah. Namun akhirnya baru-baru ini penyakit ini dikonfirmasi memang ada oleh Medical Review Board di Amerika. Biasanya penyakit ini dialami oleh ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan karena katanya ada ketidakseimbangan hormon saat mereka melahirkan dan masih berkelanjutan sampai mereka setelah melahirkan. Kasus paling baru banget itu dialami oleh seorang ibu berumur 21 tahun yang tidak bisa terkena air sama sekali. Dia nggak bisa minum air dan mandi itu paling lama 10 detik dalam 1 minggu. Karena ibu ini nggak bisa minum air, dia itu minum Diet Coke atau Coca-Cola yang nggak ada sugarnya, yang tentu saja nggak sehat. Sumpah ya, kita-kita yang masih bisa mandi dan minum air putih tuh harus mulai bersyukur. Penyakit keempat, Foreign Accent Syndrome. Jadi penyakit ini tuh awalnya dianggap sebagai sebuah keanehan. Contohnya itu kayak orang Inggris yang kalau ngomong bahasa Inggris itu pakai dialek Jerman. Jadi kayak bener-bener aneh aja. Dan orang tuh bingung kenapa orang ini tuh bisa mengalami kelainan aksen yang orang sekitarnya tuh gak pernah punya. Maksudnya gimana ya?
Kayak kalau gue nih ngomong Palembang, itu biasa karena gue udah biasa dari kecil denger nyokap bokap gue ngomong Palembang, lingkungan gue ngomong Palembang. Nah bayangin kalau seandainya ada orang Jakarta yang gak pernah sama sekali denger bahasa Palembang, tapi ngomongnya kayak bahasa Palembang. Gue kenapa ngomongin bahasa Palembang ya? Ya intinya banyak orang yang merasa disisihkan dari kelompoknya karena mereka ngomong dengan cara yang berbeda. Nah waktu diteliti, ternyata pasien-pasien dengan dialek yang beda ini tuh memiliki kelainan sistem otak atau ukuran otak yang membuat mereka tuh memiliki kelainan nada bicara, perbedaan cara bicara, dan juga kelainan-kelainan lainnya. Kayak misalnya orang-orang tuh ngomongnya pakai nada high pitch, tiba-tiba dia tuh nadanya tuh rendah gitu loh. Penyakit kelima, laughing death. Seperti namanya, tertawa kematian. Ini adalah penyakit yang juga dikenal dengan nama kuru dari Papua New Guinea. Enggak ada Papuanya lu gak usah nambahin deh. Yang juga disebut sebagai kuru di New Guinea. Penyakit ini dialami oleh suku New Guinea dan ciri-cirinya itu orang akan tiba-tiba tertawa dengan sangat histeris, gemetaran, tidak bisa beristirahat, lalu akan mudah jatuh dan linglung, kehilangan kemampuan untuk berdiri, mata mereka menjadi merah, kehilangan kemampuan bicara, lalu meninggal. Serem banget gak sih? Kayak lu ketawa terus lu bulan depannya meninggal. Fenomena ini tuh terjadi menular ke orang-orang lain di suku New Guinea, sehingga banyak banget dokter dari seluruh dunia yang penasaran apa sih yang terjadi. Waktu mereka meneliti, itu salah satu dokter yang namanya Carleton Gajdusek menyadari bahwa ada sebuah tradisi di suku ini yang memang gak ada dilakuin oleh orang lain. Jadi mereka ini memakan daging saudara mereka sendiri yang sudah meninggal. Jadi ada kanibalisme di tradisi suku ini. Dia jadi mikir, jangan-jangan penyakit ini terjadi akibat infeksi karena kanibalisme yang dilakukan oleh mereka. Waktu tradisi memakan saudara sendiri ini diberhentikan, penyakit ini enggak pernah muncul lagi. Jadi it's been scientifically proved kalau kanibalisme itu memang nggak boleh dilakukan. Gara-gara penemuan ini, Carleton Gajdusek diberikan Nobel Prize pada tahun 1976. Thank you untuk kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian belum subscribe, like, comment, dan share video ini, do it now. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.